Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Abimani dengan NIM 24091907024. Pada video kali ini saya akan menerangkan materi matematika tentang turunan. Selanjutnya di sini ada definisi dari turunan, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f kali x tambah h dikurangi fx dibagi h. Jadi nanti setiap ada suatu bentuk, maka definisi yang digunakan adalah definisi ini untuk turunan itu sendiri. Selanjutnya di sini ada contoh soalnya, yaitu jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, cari f aksen x-nya. Maka penyelesaiannya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h dikurangi fx dibagi h. Limit h mendekati 0 x tambah h pangkat 3 ditambah 7 dikali x ditambah h dikurangi x pangkat 3 ditambah 7x dibagi h, maka akan menjadi 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3 ditambah 7h dibagi h. Lalu hasilnya akan menjadi limit h mendekati 0 3x kuadrat ditambah 3x h ditambah h kuadrat ditambah 7, maka hasil akhirnya menjadi 3x kuadrat ditambah 7. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat turunan. Sifat-sifat dari turunan sendiri, yang pertama ada y sama dengan u plus minus v plus minus w, maka y aksennya sama dengan u aksen plus minus v aksen plus minus w aksen. Yang kedua ada y sama dengan u kali v, maka y aksennya sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen, atau y aksennya dibalik ya, jadi u dikali v aksen ditambah u aksen dikali v. Lalu yang ketiga y sama dengan u dikali v dikali w, maka y aksennya u aksen dikali v dikali w ditambah u dikali v aksen dikali w ditambah u dikali v dikali w aksen. Yang keempat ada y sama dengan u per v, maka y aksennya sama dengan u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Selanjutnya kita memasuki materi turunan tingkat tinggi. Jadi turunan tingkat tinggi adalah turunan yang menyatakan turunan fungsi lebih dari satu kali. Nah, berikut adalah contoh rumusnya, yang dimana rumus dari turunan pertama f aksen x adalah dfx dibagi dx. Lalu rumus dari keturunan kedua f2 aksen x sama dengan d kuadrat fx dibagi dx kuadrat. Lalu rumus dari turunan ketiga f3 aksen x, maka rumusnya d pangkat 3 fx dibagi dx pangkat 3, dan seterusnya. Lalu untuk turunan ke n itu f pangkat nx, maka rumusnya d pangkat n fx dibagi dx pangkat n. Terus di sini ada contoh soalnya, yang dimana soalnya turunan keempat dari fx sama dengan 5x pangkat 5 adalah, maka penyelesaiannya fx sama dengan 5x pangkat 5, f aksen x nya sama dengan 5 dikali pangkat 5, jadi 5 ini didapat dari pangkat 5, terus x pangkat 5 dikurangi 1, maka hasil turunan pertamanya yaitu 25x pangkat 4. Lalu untuk turunan keduanya itu dari hasil turunan pertama itu 25 dikali pangkat 4 dari x, jadi 25 dikali 4 terus x 4 dikurangi 1, maka turunan keduanya hasilnya 100x pangkat 3. Terus
turunan ketiganya yaitu hasil dari turunan kedua 100 dikali pangkat dari X-nya 3, jadi 100 dikali 3 terus X 3 dikurangi 1, maka hasil dari turunan ketiganya yaitu 300X kuadrat. Terus untuk turunan keempatnya 300 ini hasil dari turunan ketiga dikali 2 ini pangkat dari X-nya, maka terus X pangkat 2 dikurangi 1, maka hasil turunan keempatnya yaitu 600X. Materi yang selanjutnya yaitu turunan fungsi implisit. Turunan pertama Y aksen atau dy per dx dari bentuk umum f x y sama dengan 0 didapat dari yang pertama, jika mungkin dia menyatakan sebagai fungsi implisit dalam X lalu diturunkan terhadap X. Contoh, X kuadrat ditambah Y dikurangi 3 sama dengan 0, maka Y nya sama dengan 3X kuadrat, 3 dikurangi X kuadrat, dan Y aksennya sama dengan negatif 2X. Yang kedua, setiap suku dalam f x y sama dengan 0 diturunkan terhadap X. Karena Y fungsi X, maka setiap kali penurunan Y harus dikalikan dy per dx atau Y aksen. Kemudian hubungan yang didapat diselesaikan dalam bentuk dy per dx atau Y aksen. Lalu di sini ada contoh soal dari turunan fungsi implisit. Contoh soalnya, dapatkan dy per dx dari x pangkat 3 ditambah y kuadrat dikurangi 2x sama dengan 0. Langsung kita masukkan saja rumusnya. Kita mencari turunan dari x pangkat 3 dulu. Jadi turunan x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat dikali dx per dx ditambah turunan dari y kuadrat yaitu 2y dikali dy per dx. Lalu turunan dari negatif 2x yaitu negatif 2 dikali dx per dx sama dengan 0. Lalu karena dx per dx nya ada 2, jadi kita hilangkan saja, tinggal dy per dx, jadinya 3x kuadrat ditambah 2y dikali dy per dx dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas menjadi 2y dikali dy per dx sama dengan 2 dikurangi 3x kuadrat, maka hasil dari dy per dx nya sama dengan 2 dikurangi 3x kuadrat per 2y. Selanjutnya yaitu turunan fungsi parameter. Untuk rumus turunan pertama fungsi parameter yaitu fungsi dari y yaitu dy per dt dan fungsi dari x yaitu dx per dt. Jadi rumus ini juga berlaku untuk turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi rumusnya sama kayak turunan tingkat tinggi yang materi sebelumnya. Jadi misal contoh saja turunan ketiga ya, berarti untuk fungsi y nya menjadi dy 2 aksen per dt dan untuk fungsi x nya yaitu dx per dt. Lalu selanjutnya ada rumus turunan ke n, y pangkat n sama dengan fungsi dari y nya yaitu dy pangkat n kurangi 1 per dt dan untuk fungsi x nya yaitu dx per dt. Nah, selanjutnya lanjut ke contoh soal dari turunan fungsi parameter. Itu contoh soalnya untuk x sama dengan 8 tambah t kuadrat, untuk y-nya sama dengan 4t kuadrat dikurangi 5t pangkat 4. Maka kita cari turunan dari x-nya, x dan y-nya. Untuk turunan dari x-nya sendiri yaitu menjadi 2t dan untuk turunan dari y-nya sendiri menjadi 8t dikurangi 20t pangkat 3. Selanjutnya langsung kita masukkan rumusnya yaitu dy per dx sama dengan dy per dt per dx per dt. Nah, untuk d nya sendiri yaitu 8t dikurangi 20t pangkat 3 dibagi per dx, dx nya sendiri di sini 2t, maka hasilnya menjadi 2t dikali 4 dikurangi 10t kuadrat per 2t, maka hasil akhirnya yaitu 4 dikurangi 10t pangkat 2.
Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.